Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Winda Yesaleh, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Bone Bolango. Sebagai tagihan tugas aksi nyata modul 2.2, kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu lihat pagi ini kayaknya kurang semangat. Coba yang tempat duduknya membelakangi ibu, coba atur dulu tempat duduk menghadap sama ibu. Mulai dari Raya. Geser kursinya. Ya, siapa lagi? Ini yang di depan Raya. Ini satu. Oke, kasih baik tempat duduk dulu. Oke, itu kan sudah enak. Ini siapa lagi? Putar tempat duduknya. Oke, supaya tidak sakit leher. Siap untuk belajar. Oke, Revan sudah seperti itu. Oke, kabarnya hari ini bagaimana? Baik. Hari ini suasana hati kamu bagaimana? Senangkah, sedihkah? Dari rumah bagaimana perasaan kamu? Senang. Senang. Ada yang merasa sedih? Tidak. Ada yang tidak senang? Tidak. Suasananya senang semua? Ya. Iya, alhamdulillah berarti hari ini siap menerima pelajaran sangat senang. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa, tapi kita awali dengan lagu. Boleh? Ya. 1, 2, 3. Tangan Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, tak putar-putar tangan diputar, lumbu-lumbu tangan digulung. Ular melingkar di atas pundak, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cikrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Kenapa mereka tidak hadir hari ini? Ada tadi satu orang sudah WA sama ibu, sudah dikasih tahu katanya anaknya sakit, itu Sapuan. Jadi kita doakan hari ini yang sakit agar semoga cepat sembuh. Oke, semoga cepat sembuh. Oke, sebelum ibu lanjutkan pelajaran ibu hari ini, buku ibu lihat ada di atas meja, ada buku, ada peralatan. Jadi ibu mohon buku-buku yang tidak berkaitan dengan pelajaran hari ini, barang-barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, tolong disimpan dulu. Ini ibu lihat ada ini lagi, ini tolong disimpan di atas meja. Oke, simpan dulu di lagi. Oke, sudah. Sebelum kita
kita lanjutkan pelajaran kita buat kesepakatan dulu agar pembelajaran kita berjalan dengan tertib. Kita buat kesepakatan kelas dulu. Kira-kira kesepakatan kita pada pembelajaran ini yang pertama apa? Siapa yang bisa menyebutkan kesepakatan kelas? Angkat tangan. Oke, Nikita. Ya, bagus. Hari ini kesepakatan yang pertama mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua siapa yang? Oke, Sika. Ya, bagus. Yang kedua kesepakatan kita izin saat keluar kelas. Jadi kalau ada yang mau izin, mau keluar kelas harus apa? Nah, karena itu sudah kita buat dalam kesepakatan kelas. Ada lagi? Oke, 5. Oh, saling bekerja sama. 3. Sudah 3. Ada? Masih ada lagi yang perlu kita tambahkan pada kesepakatan kelas kita pada hari ini? Bagus. Kebersihan kelas harus kita jaga. Jadi setelah dari pertama kelas sampai dengan keluar kita harus menjaga kebersihan kelas dan apa? Ya, halaman. Sudah? Ada lagi? Masih ada lagi? Mela? Ya, bagus. Saling menghargai dan saling menghormati. Jadi pelajaran kita hari ini baik entah itu di saat ini di dalam kelas atau seterusnya kita saling menghargai dan menghormati sesama teman, kepada guru dan kepada orang tua. Oke, itulah kesepakatan yang terjadi. Masih ada lagi? Ada yang ingin menambahkan kesepakatan kita pada hari ini? Oke, sudah ya. Jadi ada 5 kesepakatan hari ini. Semoga kesepakatan yang kita sepakati hari ini akan kamu ingat, kita terapkan sebentar mulai hari ini dan seterusnya. Dan jika masih ada yang perlu diperbaiki, silakan nanti dikemukakan kembali. Oke, sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, Ibu bertanya dulu. Kemarin kita sudah belajar apa? Adakah yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Kamu kemarin belajar apa? Apa itu? Oh ya, bagus, kabut asap. Bagus ya. Hari ini kita masih ada sambungannya dengan yang kemarin, yaitu masih dengan tema udara bersih bagi kesehatan dengan subtema memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Ibu tanya dulu, kamu selama ini pernah sakit tidak? Kira-kira sakit apa? Panas. Ada lagi yang seperti itu, sakit apa? Pernahkah kalian mengalami sakit batuk? Ya. Kira-kira bagian apa yang sakit saat kita batuk? Apa itu leher? Ya, bagus, tenggorokan. Rasanya gimana? Sakit tenggorokan rasanya gimana? Hah? Sakit? Pernahkah kamu main hujan? Ya. Hujan? Ya. Pernah? Ya. Pernah tidak dilarang orang tua? Pernah. Kenapa orang tua harus melarang kita mandi di hujan? Supaya apa? Kalau sudah lama kita mandi di hujan, pasti orang tua, pasti mama-mama yang semoga panggil, ayo masuk. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus dilarang? Supaya apa? Supaya apa? Ya, bagus. Kenapa harus takut-takut menjawab salam? Menjawab pertanyaan. Kenapa harus dilarang? Karena supaya tidak mudah kena penyakit. Karena kalau terlalu lama mandi di hujan, badan kita akan terkena terserang demam panas. Oke, karena tadi Ibu sudah menanyakan kenapa harus apa yang sakit di saat batuk terjadi, apa yang sakit, kira-kira apa yang sakit waktu batuk terjadi? Ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks tentang bahaya kabut asap,
bagaimana, mengapa dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mencermati teks, semoga kamu bisa menyampaikan pendapatnya mengenai isi teks dengan sistematis. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, adik-adik mampu menyebutkan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia dengan terperinci. Dan yang terakhir adalah melalui kegiatan mencari informasi, adik-adik diharapkan mampu membuat bagan tentang ciri-ciri dan berbagai penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia dengan jelas. Oke, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan rangkaian kegiatan pembelajaran yang akan kita jalani hari ini, kegiatannya yang pertama nantinya sebentar Ibu akan menyajikan teks kepada kamu. Nanti Ibu sudah pilih berdasarkan minat belajar kamu, mana yang sukanya hanya mendengar, mana yang sukanya hanya menonton video, mana yang sukanya hanya dengan membaca saja. Nanti sebentar kegiatannya itulah yang akan kamu jalani. Ibu sudah bagi per minat kamu. Kamu akan memperhatikan teks, mendengarkan teks, dan menonton teks video. Nantinya kamu akan ada soal, ada LKPD yang akan kamu isi. Itulah rangkaian kegiatan-kegiatan yang akan kita jalani. Dan terakhir, kamu akan mendiskusikan membuat bagan bersama kelompok. Jadi di dalam kelompok ini kamu akan membuat bagan yang keempat tentang ciri-ciri penyebab penyakit organ yang menyerang organ pernapasan manusia. Jadi per kelompok diharapkan sebentar kamu akan bekerja sama. Boleh? Oke. Selanjutnya mari kita perhatikan layar yang Ibu tampilkan di depan. Jelas? Kira-kira apa judul dari teks yang Ibu tampilkan ini? Ya, teks ini 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Teks ini ada pada buku tema. Silakan yang ada buku tema ambil tema 2. Sudah lihat halaman 92? Ya. Teksnya sama tidak dengan yang ada di papan tulis? Sama. Silakan baca-baca. Yang tidak suka dengan suara, yang tidak suka dengan tontonan, silakan dibaca. Dan bagi yang tidak menyukai membaca, mari kita dengarkan rekaman suara Ibu. Ibu sudah buat dalam bentuk suara teks ini. Jadi mari silakan dengar. Bagi yang hanya suka mendengar suara saja, berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan jenuh atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya partikel ini akan dengan mudah terhisap dan mengebor sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon. Kondisinya kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita. Kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. 4. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lebih mengalami kesulitan bernapas.
5. Kabut asap dapat menyebabkan mengenai bahaya 9 bahaya kabut asap. Oke, demikian tadi pembacaan teks tentang 9 bahaya kabut asap. Kamu sudah membaca, sudah mendengarkan, sudah menonton. Oke, sekarang saatnya kamu mendiskusikan seperti apa yang di awal Ibu sudah sampaikan, bahwa sebentar Ibu akan bagikan LKPD. Silakan kamu berdiskusi tentang membuat beberapa pertanyaan dengan kata apa lagi? Mengapa? Terus ada lagi di bagaimana? Dan ya, oke. Tadi silakan berdiskusi dalam kelompok. Sebentar hasil diskusinya akan dipresentasikan di depan. Silakan Ibu kasih kesempatan 10 menit untuk mendiskusikan tentang tugas yang sudah Ibu bagikan. Itu di situ membuat pertanyaan beserta jawabannya. Silakan berdiskusi bersama kelompok. Kira-kira pertanyaan seperti apa yang akan kamu cantumkan di dalam LKPD ini. Begitu juga yang sini. Oke, silakan mendekat. Ini akan Ibu jelaskan. Ini pertanyaannya, Raya. Ini seperti contoh. Nomor 1 apa? Kata tanya apa? Jadi bikin pertanyaan. Ini contoh pertanyaannya. Nomor 1, apa penyebab kabut asap? Kemudian bikin jawabannya juga. Jawabannya di sini penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Jadi untuk pertanyaan nomor 2, bikin di sini dengan kata siapa. Untuk pertanyaan ketiga, di mana, bagaimana, mengapa. Jadi bikin juga jawabannya di sebelah. Paham? Oke, silakan lanjutkan. Sampah.
tidak ada yang mewakili, jangan sampai seperti ini. Oke? Oke. Lanjut saja. Ada mati? Oke, sekarang waktunya sudah habis. Seperti kesepakatan kita tadi, salah satu perwakilan kelompok akan membacakan hasil diskusinya di depan. Silakan memilih salah satu perwakilan dari kamu yang akan membacakan di depan. Ibu mulai dari kelompok yang di kanan ibu. Kelompok ini kira-kira siapa yang mewakili yang bisa memaparkan hasil diskusinya di depan. Oke, silakan. Oke, teman-teman yang lain coba perhatikan, temanmu akan membacakan hasil diskusi. Silakan. Apa penyebab kabut asap? Penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Siapa saja yang mudah terkena penyakit organ pernapasan, anak-anak dan orang dewasa. Di mana kita jumpa kabut asap? Di tempat pembakaran sampah. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Selalu memakai masker, minum air putih yang banyak, menghindari aktivitas di luar. Mengapa kita perlu menjaga organ pernapasan? Supaya terhindari dari gangguan alat pernapasan. Oke, demikianlah hasil diskusi dari temanmu. Silakan tepuk tangan dulu. Oke, tepat sekali. Berikut yang sana kelompoknya Bima dulu. Raya, kelompoknya Raya. Silakan lewat sini Raya. Dengarkan temanmu akan memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Kasih besar suara, jangan jadi buka. Apa penyebab kabut asap? Penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Siapa yang mudah terserang gangguan pernapasan? Orang kesehatannya kurang atau orang yang daya tahan tubuhnya di bawah. Di bagian mana yang sakit jika terkena gangguan alat pernapasan tenggorokan? Bagaimana cara kita melindungi diri dari bahaya kabut asap? Menghindari mengurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, olahraga teratur. Mengapa kita perlu banyak minum dan makanan yang gizi agar terhindar dari penyakit? Oke, baca dulu lagi. Ulang dari pertama. Apa penyebab hutan? Diskusi dari kelompoknya Raya. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya Raya. Oke. Masih ada lagi? Oke, silakan Kirana. Siapa yang bisa mewakili kelompoknya Kirana? Ayo silakan ke depan Kirana. Oke, dengarkan kelompoknya Kirana akan membacakan hasil diskusinya. Sebesar suara. 1. Apa penyebab kabut asap? Penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Siapa yang membakar hutan hingga menyebabkan kabut asap? Orang yang membakar hutan adalah warga sekitar. Di mana kebakaran terjadi? Di hutan. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Selalu memakai masker, menjauhi orang yang sedang merokok. Mengapa kita harus menjauhi kabut asap? Karena kabut asap sangat berbahaya bagi kesehatan maupun tubuh kita. Oke, demikianlah pembacaan dari Kirana. Silakan tepuk tangannya mana? Oke, lanjut lagi. Kelompoknya sini ya, sudah? Silakan Dunia.
dunia. Oke, tepuk tangan dulu buat semua. Ibu lihat penampilan kamu sungguh sangat menarik, pertanyaan-pertanyaan yang muncul sangat bagus. Semoga kedepannya dalam perumusan pertanyaan itu akan lebih baik lagi dari sekarang, lebih ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Oke, dari itu sebelum Ibu lanjutkan pelajaran kita, coba berdiri dulu semua. Berdiri semua. Ibu lihat sudah mulai lelah. Oke. Sekarang kita merilekskan badan dengan lagu up and down. Masih ingat itu up and down? Oke, dengan gerakan. Oke, 1, 2, 3. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake. 1, 2, 3. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake to the right and shake to the right. Up and down and shake, shake, shake. Oke, silakan duduk. Pagi, 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 siang, pagi, malam. Oh, masih ada yang belum konsentrasi. Ulang. Pagi, siang, pagi, malam. Aduh, masih ada satu orang yang belum konsentrasi. Masih ada pelajaran satu lagi, aktivitas lagi satu yang akan kita jalani. Jadi Ibu masih butuh konsentrasi kamu. Masih Ibu mau tes konsentrasinya. Malam. Masih ada yang berbunyi. Malam. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Malam. Oke, bagus. Konsentrasi penuh. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan menayangkan video tentang ciri-ciri organ yang menyerang alat pernapasan. Mana ya? Setelah kamu menonton tayang video ini, kamu akan kegiatan yang akan kamu jalani, kamu akan membuat bagan sesuai keinginan kamu, entah itu dalam bentuk horizontal, vertikal, atau dalam bentuk diagram. Silakan sesuai dengan kesukaan kamu. Jadi tonton dulu video ini, kemudian tugasmu akan membuat bagan. Boleh mulai? Pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada manusia dan hewan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang gangguan dan cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan dan cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar mendapat info terbaru seputar pendidikan. Terima kasih. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang gangguan organ pernapasan. Gangguan organ pernapasan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor gangguan organ pernapasan yang pertama itu ada debu, kemudian ada asap, ada bau tidak sedap, dan berasal dari bakteri atau virus. Nah, berikut ini merupakan gangguan organ pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada gangguan akibat udara tercemar. Udara tercemar
dapat menyebabkan batuk. You're looking to make your app the best. Polutan udara dapat berupa debu, asap, serta udara tidak sedap. Nah, debu ini dapat berasal dari tanah yang kering, pasir, atau pembakaran sampah. Asap bisa berasal dari kendaraan bermotor yang mengandung gas beracun yang disebut dengan karbon monoksida. Asap juga berasal dari asap rokok yang mengandung tar dan karbon monoksida, dan bau tidak sedap dapat berasal dari timbunan sampah. Kemudian gangguan yang kedua itu ada asma. Asma adalah peradangan dan penyempitan jalan udara akibat pembengkakan pada saluran napas, yaitu pada bagian bronkus. Serangan asma ini dapat terjadi karena tenggorokan penderita sangat sensitif terhadap zat pemicu tertentu, misalnya asap, serbuk sari bunga, rambut hewan, dan udara dingin. Asma dapat terjadi oleh faktor keturunan ataupun faktor lingkungan. Adapun gejala pernapasan yang dapat Dr. sampaikan pada kesempatan ini. Berikutnya yaitu cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Beberapa di antaranya yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Dengan makan makanan yang bergizi dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Contoh makanan bergizi yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna. Tubuh menjadi tidak mudah terserang penyakit jika pola makan kita sehat dan teratur. Selain makan makanan yang bergizi, cara menjaga kesehatan yang kedua itu dengan cara berolahraga secara teratur. Kita tahu bahwa tubuh kita membutuhkan oksigen yang cukup untuk pengolahan sari-sari makanan di dalam tubuh. Nah, dengan berolahraga, proses pernapasan dapat diperlancar karena adanya latihan pernapasan yang benar. Olahraga yang baik bagi kesehatan pernapasan yaitu atletik, senam, dan berenang. Kemudian cara yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu dengan beristirahat yang cukup. Tubuh kita memerlukan istirahat yang cukup. Nah, bagi anak-anak, istirahat dalam bentuk tidur merupakan saat terbaik bagi pertumbuhan dan pemulihan tubuh. Kita memerlukan waktu. Okay, class, who would like to do problem 3 on the board? Please don't be me, please don't be me. Waktu tidur rata-rata 8-9 jam setiap hari. Kemudian cara yang dapat kita lakukan berikutnya yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih. Menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan adalah salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Kebersihan diri dapat dijaga dengan cara mandi dan keramas secara teratur, serta mencuci tangan menggunakan sabun setelah beraktivitas. Kebersihan lingkungan dapat dimulai dari kamar kita. Nah, kita harus memastikan ruangan kamar memiliki sirkulasi udara agar kita terhindar dari penyakit yang mengganggu pernapasan kita. Oke, sekian dulu ya pemaparan materi dari Putri D. Jika ada materi yang kurang kalian pahami, Oke, demikianlah tadi video tentang ciri-ciri organ pernapasan manusia, penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia beserta cara memeliharanya. Sekarang tugas kamu membuat bagan tentang ciri penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Silakan ambil kertas, buat bagan sesuai dengan keinginan kamu. Iya. Ini baca kelompok buat bagan bentuk piramida. Lalu di sini dia punya judul ciri-ciri penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Ini baca apa? Ini tuberkulosis. Ini radang paru-paru. Ini
Sebentar, kamu bacakan ini. Kelompok kami membuat bagan dalam horizontal. Baru juga kamu buat ciri-ciri pernapasan, ciri-ciri penyebab penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Yang pertama apa? Terus tuberkulosis. Terus pneumonia. Terus Oke, sudah cukup waktunya, sudah cukup membuat tugas, waktu untuk membuat tugas. Saatnya sekarang untuk presentasi. Ibu akan pilih yang akan mempresentasikan mulai dari kelompok. Tadi ibu mulai dari kanan, sekarang ibu mulai dari kiri. Yang diwakili oleh kelompok ini siapa? Silakan Milan. Kasih besar suara Milan. Ayo silakan. Kami membuat bagan dalam bentuk original. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuat bagan dalam bentuk horizontal. Bantuan ciri-ciri penyebab penyakit yang menyerang organ pernapasan. Asma, flu, tuberkulosis, pneumonia, gugur. Oke, mana tepuk tangannya? Oke, terima kasih Milan sudah berani tampil di depan walau cara bacaannya masih agak tersendat-sendat. Oke, yang terakhir, silakan yang bisa mewakili dari kelompoknya siapa? Oke, silakan Cika. Oke, perhatikan teman-teman yang lain. Kelompok dari Cika akan membacakan hasil kerja kelompoknya. Oke, silakan Cika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami membuat bagan dalam bentuk original. Bantuan ciri-ciri menyerang organ pernapasan asma. Oke, demikianlah pembacaan hasil diskusi dari kelompok perwakilan dari kelompok Cika. Oke, Ibu sungguh sangat bangga dengan hasil kerja kalian. Ibu tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, Ibu merasa kamu sangat hebat. Sebentar, insya Allah masih ada lanjutan materi kita untuk gangguan organ pernapasan pada manusia ini. Oke, tadi sudah semua mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ibu bangga dengan kalian semua. Kamu memang hebat-hebat. Insya Allah pada besok-besok materi kita masih dengan tema yang sama. Jadi pelajaran yang tidak masih membingungkan kamu hari ini, insya Allah masih kita permantap untuk besok. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini, Ibu bertanya dulu sama kalian. Kira-kira pembelajaran kita berguna hari ini tidak untuk kehidupan kita nanti? Gunanya di mana? Ya, bagus. Karena hari ini belajar tentang alat pernapasan, jadi kamu memiliki pengetahuan untuk menjaga organ-organ pernapasan kita dengan cara apa? Tadi sudah ditonton, dengan cara apa kita menjaga organ-organ pernapasan kita?
dicampurkan pada mie goreng yang tidak baik untuk kesehatan. Oke? Hari ini materi yang kita pelajari, mari kita simpulkan bersama. Gangguan organ pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah apa? Flu. Yang kedua adalah asma. Yang ketiga adalah tuberkulosis. Yang keempat adalah radang paru-paru, dan terakhir adalah bagus sekali, flu burung. Dengan cara bagaimana kita menjaga kesehatan? Yang pertama harus makan makanan yang bergizi. Yang kedua bagus sekali, olahraga teratur. Yang terakhir istirahat yang cukup. Dan yang paling terakhir, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah supaya udara yang masuk, udara yang keluar seimbang, supaya udara yang kita hirup selalu bergantian. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum diakhiri, Ibu akan berikan soal untuk mengetes pemahaman kamu. Silakan lihat di layar. Bisa baca? Bisa lihat? Boleh. Nomor 1. Jawabannya lihat di teks tadi. Nomor 1, sebutkan 9 macam penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan. Langsung jawab saja. Tidak usah tulis soalnya, langsung dijawab. Sebutkan 9 macam penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Langsung jawab. Jawabannya lihat pada teks yang dijawab. Nomor 2, melalui teks bacaan yang tadi yang pertama, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Soal yang ketiga, sebutkan 5 penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Hanya 5 yang Ibu minta. Dan yang terakhir, buatlah bagan tentang ciri-ciri dan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Oke, silakan dijawab. Sebentar Ibu mau kumpul. Setelah pelajaran ini Ibu kumpul. Langsung jawaban saja, langsung jawaban. 9 tadi, dia buka buku yang tadi, buku cetak, di situ ada dia punya jawaban. Halaman 92. Oke, saatnya Ibu kumpul tugas tadi. Soal tadi silakan dikumpul.
dan terakhir Ibu sudah kumpul tugas-tugas tadi, maka pembelajaran kita hari ini kita akhiri. Insya Allah nanti kita lanjutkan insya Allah besok. Silakan Bu, semua peralatan alat tulis silakan disimpan. Silakan disimpan semua. Oke, pelajaran kita akhiri dengan doa. Sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Hari ini kita akhiri dengan doa. Doa mulai. Pelajaran kita lanjutkan setelah ini. Persiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.